Ini juga bagian dari korupsi, ini petty corruption itu kan. Kemudian yang kedua itu adalah ada yang namanya medium corruption itu. Bagaimana ada sikap seorang pemimpin atau masyarakat itu yang memindahkan tanggung jawab yang mestinya di A dikasihkan di B. Ini termasuk medium corruption itu kan. Yang ketiga ada great corruption, itu memang korupsi yang besar itu, yang kemudian mengambil uang negara dan lain sebagainya kan itu. Nah, ini yang pertama memang harus ada mindset dulu di masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat bisa memulai, tadi Pak dari Boja tadi menyampaikan, jadi Pak Jafar ya, itu juga menyampaikan bahwa memang harus jangan hanya dari pimpinan yang memulai, tapi semuanya harus memulai itu, gitu kan. Maka dari masyarakat sendiri itu harus punya mindset yang benar tentang korupsi itu, terutama misalkan menjelang ada pilkada, ada pemilu itu ya. Masyarakat itu harus memulai sendiri, masing-masing orang itu bahwa dia berjanji dengan dirinya sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar gitu. Termasuk mungkin memberikan hak suara itu jangan sampai itu dipertimbangkan berdasarkan uang gitu dari masyarakat gitu kan. Nah, kalau saya khawatir kalau masyarakat sudah mungkin sudah lama kelamaan sudah punya pikiran seperti itu secara kolektif, semua orang berharap uang ketika memilih itu, ya akhirnya nanti yang pemimpin yang mestinya baik begitu terpengaruh untuk itu gitu kan. Akhirnya kan dia melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini yang saya katakan complicated itu. Jadi tidak hanya pemimpinnya, tapi juga masyarakat harus memulai, pemimpin harus memulai, semuanya harus memulai memiliki mindset yang tepat dan punya komitmen yang baik untuk tidak melanggar itu. Baik. Itu caranya. Pak Gisbianto sekaligus mengomentari Pak Jafar dari Boja itu Pak ya. Ini kan benang kusut berarti Pak. Korupsinya sudah sampai berjamaah. Iya. Ini memutus benang kusut awal supaya dapat ujungnya itu bagaimana Pak? Jadi begini ya, Mas Rizky dan Pak Jafar tadi itu menyebut istilah korupsi berjamaah itu ya. Betul ya. Emang nggak ada korupsi yang nggak berjamaah, semua berjamaah itu. Oh iya Pak. Kata-kata korupsi sendiri itu susah ya? Susah. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Sendiri, kan nggak bisa itu. Ya. Nah, begini ya, jadi secara teoritis atau dalam kajian-kajian ini begini, orang itu melakukan suatu behavior, perilaku ini kan ada tingkatan-tingkatannya itu. Saya karena menjadi orang baik, integritas saya pribadi itu baik, individualis baik, bisa saja mengatakan bahwa saya tidak korupsi ketika saya ini di rumah. Iya. Apa yang saya korupsi? Saya tidak menjabat. Apa yang saya korupsi? Karena tidak ada peluang. Tidak ada peluang dan memang individual behaviornya bagus. Selesai di situ kan? Tak ada masalah. Yang kedua, ini mulai nanti ada istilah group behavior. Jadi suatu tindakan atau perilaku yang tingkatannya ini sudah bersama. Nah, di sini saya nggak mau, tetapi orang di samping saya ini nggak bisa jalan Pak. Ini ada aja alasannya. Ini harus begini Pak, harus begini Pak. Nah, karena dia satu orang, di antara ratusan atau mungkin bahkan banyak lagi orang. Ini malah ngerasa jelek sendiri ya Pak? Ya, Karena jadi sisanya orang yang benar ini merasa apa ini salah teralienasi ya. Jadi seakan-akan dia yang salah, yang benar akan salah, dan sebaliknya itu yang salah malah seakan-akan menjadi kewajaran dan benar. Betul. Nah ini masalah jamaah itu ini malah lebih efektif. Jadi Mas Rizky, kalau ada orang itu malah sholat, solusinya itu jamaah, nanti jadi rajin itu. Nah sendirian sebenarnya lebih ringan. Tapi berat. Betul. Nah, gitu. Entah kenapa kalau ke masjid itu lebih semangat gitu, lebih khusyuk gitu kesannya lebih sendiri. Kan? Kunci hilang ada di mana? Itu ketemu waktu sholat kalau pas sendiri. Iya. Karena secara psikologis orang itu kalau melakukan kebaikan dan itu dimulai dari berjamaah, ini ada apa ya? Ini semacam motivator yang ganda itu ya. Baik. Satu sisi dari internal dia sendiri dan orang lain. Gitu. Baik Pak Gisbianto, mohon maaf saya angkat telepon sebentar ya Pak ya. Kita berhenti di korupsi jamaah tadi. Halo, selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak? Dari Pak Gayuh. Pak Gayuh, di mana Pak Gayuh? Di Semarang aja. Nyun Sewu? Di Semarang aja. Oh, Semarang saja. Silakan Pak. Pak Gayuh, silakan. Saya mendengarkan tadi beberapa teori-teori. Sebenarnya yang kita lihat di masyarakat itu sudah tidak lagi teori. Jadi antara konstituen dengan para caleg, kita misalkan karena
muara korupsi itu kan dari segi logistik. Jadi mulai dari pilkada saja itu Mas. Itu sudah mencapai bisa mencapai 600 juta, bahkan 1 miliar. Baik. Ini kan sangat ironi ya. Kalau kita bicara tadi tersetuju dengan Mas Kiki bahwa ketika masyarakat kita sudah berbudaya, kita sudah menggurita itu dari mana? Harus ada law of enforcement terhadap penegakan hukum yang sangat-sangat radikal barangkali seperti di Korea itu kan seluruhnya diberikan sebagai istilahnya hukuman mati itu baru dimulai titik titik awal baru membentuk suatu budaya atau mindset yang dikatakan tadi. Kalau tadi mindset sementara realitas di masyarakat itu tidak ada. Mereka berpikir pragmatis. Yang penting ketika nanti dia jadi itu masyarakat sudah menikmati dulu. Dan para brokernya kalau diistilahkan itu adalah para gapetnya itu mereka sebenarnya akan dihidupi dari itu yang akan mati dalam salah kemauan itu. Mereka mendapat kebijakan dan jika nanti ketika periode 5 tahun berikutnya dia juga aman posisinya. Ini realitas di lapangan. Jadi sebaiknya ada suatu gerakan yang mungkin lebih radikal bahwa korupsi ini harus diputus sampai titik, apalagi menjelang 2045 itu usia itu 1 tahun. Bahkan korupsi yang sekarang itu juga mengarah atau memberi peluang guru untuk membuat nilai-nilai yang nilai-nilai hayalan lalu dipaksa agar KKN sekian, sementara kondisi masyarakat murid kita itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari evaluasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gayuh tadi ya di Semarang. Pak Kasbianto, saya berpindah ke Bapak Ketua nanti setelah pesan-pesan berikut ini Pak. Temukan jawabannya, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Publik. Sinsay Sari Alam Semarang. Sinsay Sari Alam Semarang adalah klinik ternama dengan konsultan yang berpengalaman yang telah lama menetap di Sinsay Sari Alam Semarang. Dengan memakai metode pengobatan 2+3, telah terbukti mampu membersihkan racun dalam tubuh dengan hasil cepat, memperlancar peredaran darah dan memperbaiki fungsi-fungsi organ tubuh. Metode 2+3 terbukti ampuh mengobati berbagai macam penyakit. Saat ini negara yang maju seperti Amerika, Jepang, Singapura telah mempelajari metode 2+3 ini. Metode yang baru ini dapat menghasilkan hasil yang bagus dalam waktu yang singkat, cepat dan tidak ada efek samping, dan setelah sembuh tidak mudah kambuh lagi, terutama untuk pengobatan kanker payudara, tumor, gagal ginjal, diabetes mellitus, dan penyakit nyeri lainnya. Sinsay Sari Alam Semarang telah berdiri selama 4 tahun, dan selama 4 tahun itu pula telah mendapat banyak pujian dari pasien dan masyarakat. Sinsay Sari Alam Semarang mempunyai sifat membantu pasien yang sakit parah. Biaya pengobatan tidak terlalu mahal dan relatif wajar. Untuk pasien yang menderita penyakit menular, bisa mendapat obat untuk mengantisipasinya. Datang dan berobatlah ke Sinsay Sari Alam Semarang, Jalan Dr. Cipto 115A Semarang Timur. Saksikan BPR Bahana Para Remaja setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di TVRI Jawa Tengah. Oto Bursa TVRI Jawa Tengah, sarana promosi jual beli mobil bekas baru. Tersedia berbagai jenis merek mobil. Tempat sangat luas dan sejuk, berbagai fasilitas ada di sini. Lokasi dari Bundaran Kalibanteng hanya 2 km ke arah Manyaran, tepatnya di belakang rumah dinas Wali Kota Semarang. Ayo, datang dan bergabung bersama kami. Untuk Bursa TVRI Jawa Tengah, untuk bursa terbesar, buka setiap hari.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Publik dan kami masih membahas sebuah tema yang sangat menarik, pandangan Islam terhadap korupsi dan HAM. Nah, bersama kami ada orang-orang terbaik dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus atau STAIN Kudus. Salah satunya adalah Bapak Ketua STAIN Kudus, Pakar Studi Islam dan Kajian Islam, Bapak Dr. Haji Fathur Mufid, MSc. Pak Mufid, ini tadi mengomentari untuk Pak Gayuh juga ya Pak ya, di Semarang sudah sedemikian mengakarnya. Nah, ini menjadi challenging ketika HAM, tadi kan kalau di Islam ada potong tangan supaya jerah atau mungkin hukuman mati juga untuk pencuri atau koruptor. Tetapi HAM-nya kan terganggu Pak. Ini bagaimana Islam memberikan solusi menurut Pak Mufid? Ya, terima kasih. Jadi memang orang melakukan korupsi itu kan memang pada dasarnya ada dua hal, yaitu karena satu ada niat, sehingga di dalam hadis yang sangat populer itu innamal a'malu binniyat. Nah, kalau niat tidak ada, ya tidak melakukan. Walaupun ada kesempatan ya. Walaupun yang kedua itu kesempatan. Nah, kalau ada niat, ada kesempatan, ya berarti terjadilah korupsi. Nah, mungkin kalau niatnya memang dia itu jujur, dia amanah, meskipun ada kesempatan, dia tidak akan melakukan korupsi. Maka dua hal ini harus memang betul-betul perlu ditanamkan dalam setiap diri manusia, tidak hanya pejabat itu. Baik. Nah, oleh sebab itu untuk menata niat supaya dia punya niat yang jujur, niat yang bagus, itu memang keimanan tadi seperti yang saya sampaikan. Baik. Nah, kemudian kalau masalah kesempatan itu adalah sistem. Kemudian dalam Islam sejak zaman Sayyidina Umar itu memang sudah menerapkan semacam sistem, tapi untuk para pejabat supaya tidak korup. Itu adalah pembuktian terbalik. Jadi sejak dulu itu sudah ada. Jadi begini, ketika dia menjadi pejabat itu dihitung hartanya berapa, kemudian jelang sekian tahun, sekian periode, kalau sudah habis maka dihitung juga hartanya berapa, hingga kalau ada penambahan yang tidak rasional itu bisa dicurigai sebagai koruptor, kecuali ketika kemudian diteliti itu bisa membuktikan bahwa itu bukan dari hasil korupsi, tapi mungkin dia penghasilan dari usaha lain. Baik. Atau mungkin dari warisan. Nah, kemudian yang kedua, di dalam fikih Islam untuk hukuman terhadap koruptor ini memang tidak ditentukan apakah potong tangan ataukah hukuman mati, tetapi di dalam fikih itu disebutkan istilah takzir. Istilah takzir. Takzir ini menurut kacamata para fuqaha klasik itu memang hukuman yang di bawah had, Tapi untuk ulama-ulama kontemporer, takzir itu bersifat relatif. Kalau memang istilahnya resikonya atau bahayanya itu lebih tinggi, ya maka bisa lebih berat daripada had seperti potong tangan. Maka sangat memungkinkan hukuman koruptor ini bisa lebih tinggi atau lebih berat daripada hukuman pencuri yang potong tangan. Namun perlu diingat bahwa hukum potong tangan, hukum diasingkan, itu kan dalam konteks-konteks tertentu. Mungkin untuk konteks Indonesia bagaimana supaya jerah, ya mungkin bisa dilakukan dalam bentuk misalnya dimiskinkan atau disita. Sudah menderita itu Pak ya? Ya, sudah menderita. Kecuali ya memang dihukum seumur hidup sebenarnya, sehingga tidak terkesan melanggar HAM. Baik, sudah ada menelpon Pak. Dihukum seumur hidup tapi dihukum beneran gitu, tidak keluar masuk gitu ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, berada di mana Pak? Saya Pak Bambang Yuniarto. Pak Bambang Yulianto. Yuniarto. Pak Yuniarto, silakan Pak. Pak Bambang Yuniarto, ya. Oke, saya cenderung ingin memperhatikan penggunaan bahasa. Di dalam korupsi ada istilah korupsi jamaah. Baik. Ya. Kalau pengertian saya, jamaah ini adalah sebuah perbuatan kegiatan yang baik. Oh baik Pak. Ya. Mohon maaf Pak ya. Ada jamaah yasin, jamaah tahlil, jamaah pengajian, ya, begitu sholat, jamaah, ya kan. Nah kalau sekarang sholat berjamaah, kemudian kok korupsi berjamaah, bisa-bisa jadi ada jamaah koruptor. Kan ya cobalah dicari bahasa Indonesia yang baik. Untuk kegiatan jahat
tetapi dilakukan bersama-sama. Baik. Bukan berarti harus mengambil kata berjamaah. Jangan menggunakan Ya. kata yang Islami begitu Pak ya. Iya, paling nggak kan itu. Apalagi Baik. yang jauh ini narasumber. Saya Baik. lihat tadi SAG semua ya. Jadi Baik. mohon kita cari, kita koreksi bersama-sama. Karena ya bahasa ini memang bermakna macam-macam, tetapi Baik. terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tindakan yang merugikan masyarakat dan cenderung bobrok, itu saya pikir nggak Baik. pas menggunakan kalimat itu. Baik. Terima kasih. Pak Assalamualaikum warahmatullahi Yuniarto, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saikan boleh dikomentari juga Pak. Ya. Ini beliau kritis sekali. Bahkan bahasa jamaah itu bahasa Arab ya Pak ya. Iya, bahasa Arab. Silakan Pak Saikan. Jadi tadi yang begini, sebenarnya kata jamaah tadi bukan dari kami bertiga yang Ya. memunculkan. Tadi kan merespon dari pertanyaan tadi, kami hanya membuat bahasa yang mudah dipahami. Baik. Memang sebenarnya dari istilah dari tepat, aspek nomenklatur memang tidak tepat. Korupsi kok berjamaah. Baik. Yang jamaah ya jamaah haji, jamaah sholat, kan Baik. begitu kan. Jadi nanti bukan Nah. jamaah koruptor kalau Nah. lagi diarak, tapi Jadi gerombolan tidak- koruptor ya, gitu Pak ya. gerombolan, jadi tidak, atau sindikat koruptor. Sindikat misalkan, koruptor, ya, itu ya, kan ya. bisa jadi. Jadi memang saya setuju dengan Bapak tadi, Pak Yuniarto kalau salah ya. Baik. Itu memang saya setuju, memang kita tidak usah pakai istilah berjamaah dalam korupsi itu gitu kan. Nah, tetapi yang terpenting menurut saya memang tidak hanya sekedar istilah nama, tetapi yang terpenting bagaimana kita itu bisa membangun suasana sistem budaya yang masyarakat itu harus bisa berjalan secara baik, bisa tidak melakukan sebuah korupsi kan itu kan. Kalau kita melihat di Singapura itu kan laporan yang terakhir itu kan peringkat ketiga kalau nggak salah itu kan, lebih bagus itu. Tetapi dilihat itu kita lihat jangan hanya sekedar hukuman beratnya itu, tetapi memang dilihat dari aspek budaya antara kita orang Indonesia dan orang Singapura kan sudah jauh. Dari kedisiplinannya, ketaatan, taat asasnya itu kan memang jauh berbeda. Maka menurut saya dari kacamata sosial budaya itu bahwa korupsi ini persoalan mental, persoalan budaya. Maka penyelesaiannya pun harus bersifat natural gitu kan. Iya. Tidak bisa dipaksakan. Nah, regulasi hukum itu adalah hanya penguat. Regulasi sekuat apapun manakala budayanya masih pragmatisme, hedonistik dan segala macam, ini akan susah berjalan regulasi Baik. hukum itu. Maka yang pertama kali bagaimana kita membangun budaya, membangun mental yang baik, sistem yang baik, atau cara pikir tadi itu, mindset yang baik terhadap itu baru dikuatkan dengan sebuah regulasi atau undang-undang yang ada itu kan, gitu kan. Nah, ini memang perlu proses itu, dan Indonesia ini kan menurut saya untuk gerakan yang masif tentang korupsi kan baru saja. Kalau dilihat dari segi usia kemerdekaan kan belum lama. Yeah. Sehingga ini ya memang harus sabar bagaimana melakukan satu upaya secara natural itu supaya lebih bagus. Nanti masih perlu waktu yang agak lama. Tidak bisa Baik. langsung kita semacam membalikkan sebuah tangan kan juga memang susah karena persoalan yang bersifat complicated atau persoalan yang sudah kompleks kan. Baik, sudah sangat mengakar. Pak Gisbianto meneruskan dari Pak Saikan. Ya. Memang benar bahwa korupsi ini harus didekati dengan berbagai macam pendekatan ya, Baik. multiple approaches. Tapi ini yang terpenting sebenarnya ini adalah kita ini harus mempunyai satu harapan. Jadi Republik ini, Indonesia ini, bangsa ini sebenarnya bukan bangsa yang paling buruk di dunia. Iya. Ini penting karena orang pendidikan begini ya. Iya. Jadi memang banyak kasus-kasus korupsi yang kecil yang besar, mulai dari pilihan lurah, petinggi itu sampai dan seterusnya ke atas. Tetapi itu bagian dari fenomena sosial yang sesungguhnya tidak semuanya seperti itu. Jadi Halo. Ya, saya iya, oke, potong oke. lagi Pak, Monggo, ada monggo. penelpon. Halo, selamat malam. Malam Pak. Dengan Semarang Pak. dari Semarang, Bapak suaranya kecil sekali. Heri Semarang. Pak Heri di Semarang. Iya. Terima kasih Pak Heri. Silakan Pak. Ini masalah Pak ya, korupsi itu Pak ya. Korupsi dan HAM Pak. Oh iya, korupsi itu kalau bagi pejabat-pejabat yang gajinya sudah tinggi, fasilitasnya sudah mewah, Ya. itu kalau mereka masih melakukan korupsi ya lebih baik dihukum mati saja. Baik, karena rakus Tapi ya Pak kalau ya. Di daerah itu kan korupsinya kecil-kecilan Pak. Itu karena ada ketemburan sosial soalnya. Karena pegawai pusat itu kan dapat remunerasi Pak semua. Iya. Sedangkan pegawai daerah kan bayarannya kecil dan dapat remunerasi. Oke. Sehingga mereka berpikirnya ke sana, ada ketemburan sosial antara pegawai daerah
Kok sana bisa korupsi besar, ya sudahlah kita korupsi kecil juga tidak apa-apa ya Pak ya, daripada tidak korupsi begitu. Jangan, cuma diperbaiki sistem ini loh Pak. Baik. Keadilan yang merata, Baik. yang remunerasi. Jangan orang pusat tok yang dikasih. Baik. Orang daerah juga harus dikasih supaya mereka tidak bertindak korupsi gitu loh. Baik. Terima kasih. Ya, ini Pak Heri kira-kira menangkap bahwa memang sudah sistemik sekali. Tadi yang mungkin kalimatnya bukan jamaah, tetapi sudah begitu nganu ya Pak ya, sistemik sekali. Nah Pak Kisbianto, kalau sekaligus merespon Pak Heri di Semarang tadi Pak, ini kan bayangan saya tuh kalau di Islam kira-kira kalau zaman Nabi dulu, Islam tiba-tiba memaksakan khamr atau minuman keras itu langsung dilarang, padahal orang Arab minumnya seperti teh katanya di Indonesia, itu kan juga apa ya Pak, akan jadi turbulensi yang luar biasa. Bapak melihatnya fenomenanya bagaimana Pak? Ya, tadi sudah saya sampaikan yang pertama bahwa ini bukan situasi yang terburuk bagi kita untuk bersih, untuk tidak korupsi. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita ini secara bertahap melakukan upaya-upaya melalui pendidikan, kemudian penegakan hukum dan sebagainya. Ini dalam sejarah Republik ini ada KPK yang sekuat itu kan baru sekarang, kerjanya baru berapa. Penyidiknya saja itu katanya masih kurang banyak. Ya, kalau jumlah koruptornya jauh lebih banyak. Ya. Nah, tetapi kalau disemestakan atau dipopulasikan penduduk yang 235 juta, yang koruptornya berapa? Ini kan sebenarnya kita bukan bangsa yang sangat jelek. Masih banyak yang baik. Gitu lah. Artinya seperti itu. Ini penting sekali diyakini ya Pak ya. Begitu kita bilang Indonesia jelek terus ya, sepertinya jelek betulan ya Pak lama-lama ya. Karena orang-orang meyakinnya Indonesia itu hopeless gitu Pak. Padahal tidak juga. Bapak temukan memang orang baik masih sangat banyak. Masih sangat banyak ini. Jadi seperti contoh yang sederhana saja lah itu. Jadi di lingkungan kecil tempat kami bekerja di Selain Kudus itu orang baiknya juga banyak sekali, mahasiswa juga banyak sekali. Ada satu dosen yang saya ini hampir tidak percaya, tapi ini nyata. Bagaimana, ada Pak? mahasiswa bimbingan skripsi itu kasih itu uang, ada amplopnya ini di mejanya dosen. Terima kasih Pak, terus salaman terus pulang. Dosen ini lapor ke saya, ke ketua jurusan. Saya lapor, ini Pak, tolong mahasiswa ini jangan diujikan skripsinya. Dia ada satu hal yang belum memenuhi. Apa itu? Dia harus ngambil ini lagi gitu. Uangnya itu ya. Tiba waktunya dia harus ujian skripsi, tidak bisa daftar dia. Akhirnya saya ini milik siapa ini? Baik. Wah, milik saya Pak. Nah, masih ada orang yang seperti ini, jumlahnya jutaan juga ini. Baik. Jadi ini bukan posisi yang terburuk. Masih ada contoh-contoh pimpinan di negara ini yang masih baik-baik itu. Baik. Kita hormat pada orang tua bisa, pada guru kita bisa, berarti kita hormat kepada bangsa negara ini ya bisa. Baik, sudah ada penelpon kembali. Nanti saya juga akan berpindah ke Pak Mufid. Halo, selamat malam. Aduh, sayang sekali terputus. Kami tunggu Bapak untuk menelpon kembali di 024-670-7500. Pak Mufid, ini berarti kan di Selain Kudus juga sudah berjuang luar biasa untuk menanamkan korupsi dari pendekatan agama. Bapak melihat fenomena ini kan ya seperti melawan arus juga Pak. Tidak hanya di Selain Kudus, dimanapun orang sekarang berlomba-lomba cara mengatasi korupsi yang terbaik. Sudah ada telepon Pak, mohon maaf. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Bapak? Pak Muhammad. Pak Muhammad di Semarang. Semarang. Silakan Pak Muhammad. Mau menanggapi tentang korupsi tadi Pak ya. Silakan Pak. Pada korupsi tadi, orang-orang yang berkorupsi itu padahal itu orang yang lupa dengan pendidikan kita bersama. Baik. Ya itu tentang satria. Kalau setelah orang kuno kan ada satria atau Pak. Nah itu satria itu dari arti kata tri. Satria itu yang pertama. Kalau menurut agama Islam, iman, Islam dan ihsan. Baik. Padahal orang yang korupsi tadi itu langgar dari pitutur luhur pada orang. Baik. Pak Muhammad, mohon maaf, nyun sewu, mohon dipercepat sedikit Pak karena waktu kita sangat sempit sekali. Seharusnya itu kan tepat waktu. Yang pertama percaya. Baik. Terus yang kedua itu tepat waktu. Yang ketiga jujur atau ihsan tadi. Itu terima kasih dari saya sekian, dan mudah-mudahan para koruptor itu bisa seperti satrio tadi. Baik. Terima kasih. Amin Pak, amin.
mendoakan koruptor jadi satrio itu susah sekali Pak, karena koruptor Pak. Mudah-mudahan ada satrio baru yang lebih banyak muncul. Baik Pak Mufid, ini waktunya sangat mepet. Bapak mungkin bisa diceritakan sedikit sebagai mungkin closing statement juga, apa yang Bapak lakukan perjuangan tentang korupsi dan HAM ini di STAIN Kudus, seperti apa bentuknya kira-kira begitu Pak? Iya, terima kasih. Di STAIN Kudus itu memang mencanangkan pengembangan Islam rahmatan lil alamin. Karena memang sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Anbiya itu 107 itu, bahwa sebenarnya Rasulullah Muhammad SAW diutus itu adalah dalam rangka untuk menegakkan rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin yang dicanangkan di STAIN Kudus ini kemudian dituangkan dalam visinya nanti itu, bukan dalam visi STAIN Kudus, yaitu Islam transformatif. Baik. Islam transformatif itu adalah pergeseran pemahaman, itu sudah dicanangkan ada 3, pemahaman dari sekedar tekstual kepada kontekstual. Ini kalau dikaitkan dengan supaya membuat jera para koruptor itu sangat tepat, harus kontekstual itu. Bagaimana supaya jera, maka tidak harus hukuman mati, tidak harus potong tangan, tapi bagaimana konteks di Indonesia supaya bisa membuat jera. Nah, kemudian yang kedua, pergeseran dari pemahaman agama yang berorientasi pada individu ke sosial. Jadi untuk di STAIN Kudus ini baik mahasiswa, dosen, ini melalui berbagai kegiatan akademik termasuk kurikulum, ini bagaimana nanti tidak hanya menjadi orang yang salah individual, tetapi juga salah sosial. Baik. Dan bahkan dalam Islam itu sebenarnya yang paling ditekankan itu adalah salah sosial itu. Baik. Dan kemudian yang ketiga yaitu pergeseran dari pemahaman Islam yang sekedar teoritis atau hanya dalam menara gading untuk bagaimana bisa dipraksiskan atau bisa membumi, sehingga dengan demikian tidak terkesan bahwa Islam itu hanya sekedar gagasan-gagasan teoritik saja. Baik. Islam sosial itu yang salah sosial, salah secara sosial, itu yang menjadi tantangan sekarang. Individunya tetap rajin ke masjid, tetapi sosialnya juga tinggi. Sebagai tambahan Pak Saikan? Ya, karena lagi-lagi saya dari aspek sosial atau budaya, saya hanya melihat bahwa korupsi itu memang harus dimulai dari setiap orang. Jangan hanya semua orang jangan hanya berharap korupsi hilang, tetapi yang terpenting adalah semua orang harus memulai untuk melaksanakan anti korupsi dan juga anti tidak melanggar HAM begitu. Mungkin ya ada seperti nyanyian yang romanis itu kan, kita harus bisa mengatakan jangan ada dusta di antara kita. Itu yang paling penting dalam menghadapi korupsi itu gitu. Itu daripada lagu yang ini zaman edan, kalau nggak ikut edan nggak kemana, kalau nggak ikut korupsi nggak kemana, lebih baik nyanyi yang jangan ada dusta di antara kita ya Pak. Kita jangan sampai berdusta dengan diri kita sendiri, kita harus jujur dengan siapapun gitu kan, sehingga nanti emang itu akan, kalau setiap orang sudah seperti itu akan membuat sebuah sistem, akhirnya akan menjadi satu tatanan masyarakat yang lebih baik kan itu. Baik. Dan Pak Kisbianto, kira-kira sistem yang sudah diformulasikan di STAIN Kudus terhadap program anti korupsi ini bisa dibagi sedikit supaya mudah-mudahan bisa dikopi oleh perguruan tinggi yang lain, bagaimana Pak? Ya tentunya kita tidak yang sangat baik ya dalam hal ini, tapi kita punya upaya. Jadi hampir bisa dipastikan sulit sekali kita melatih mahasiswa ini untuk dia bisa memberikan sesuatu kepada dosen dalam hal ini. Kalau dia terjepit harus cepat dapat nilai dan sebagainya, itu dengan alat uang. Jarang, bahkan nyaris tidak ada, kecuali 1-2 yang saya sebutkan tadi itu. Itu artinya secara perilaku kita ini sudah membentuk satu milieu yang bersepakat untuk itu. Misalnya antara lain tidak usah melayani bimbingan di rumah, kan bawa pisang, bawa gula dan sebagainya, dengan mengatakan dosennya sudah punya pisang, sudah punya gula. Itu rentan juga itu ya. Kalau mau ke rumah silahkan datang, tak kasih, tapi bimbingannya di